Perkenalkan, nama saya Dinda Permata. Saya adalah sarjana akuntansi Universitas Diponegoro tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Indonesian Labor Force atau Angkatan Kerja di Indonesia. Kenapa saya memilih tema ini? Karena tema ini adalah tema yang setiap tahun menjadi perbincangan untuk para warganet, warga masyarakat biasa, ataupun pemerintah. Karena angkatan kerja di Indonesia adalah salah satu mempunyai dampak baik dan buruk bagi negara. Angkatan kerja yang banyak, jika mereka bisa terserap dengan baik, maka akan membuat perekonomian Indonesia semakin baik. Tetapi jika angkatan kerja yang semakin banyak ini tidak terserap dengan baik, akan menimbulkan banyak dampak masalah di kemudian hari. Misalnya kemiskinan, banyak sekali kejahatan, banyak sekali kericuhan, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh banyaknya pengangguran yang membutuhkan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistika, angkatan kerja adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau sedang bekerja pada usia 15-65 tahun. Menurut Badan Pusat Statistika, angkatan kerja di Indonesia mengalami kenaikan 0,31% pada Februari 2021 dibandingkan pada Agustus 2020. Sedangkan pengangguran atau orang yang tidak sedang mencari pekerjaan, orang tidak sedang bekerja adalah penduduk Indonesia yang berusia 15-65 tahun yang sedang tidak bekerja atau sama sekali tidak bekerja, atau yang sering kita sebut dengan pengangguran terbuka. Pengangguran di Indonesia atau orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang sedang tidak bekerja turun sebanyak 0,81% pada Februari 2021 dibandingkan pada Agustus 2020. Seperti kita tahu, pada usia 15-65 tahun, tidak semua orang pada masa bekerja. Ada yang masa sekolah ataupun masa pensiun. Maka pemerintah melalui Badan Pusat Statistika juga menghitung adalah yang bukan termasuk angkatan kerja. Yang bukan termasuk angkatan kerja di sini adalah ibu rumah tangga, warga negara atau penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMP, SMA, maupun kuliah. Maka dari itu, secara perhitungan, angkatan kerja di Indonesia dapat dihitung secara pasti. Jumlah angkatan kerja orang yang siap bekerja di Indonesia. Maka data itu dapat digunakan sebagai pemicu tolak ukur agar pemerintah dan masyarakat dapat sama-sama menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia itu sendiri. Namun pada kenyataannya masalah ini terus sekali menjadi momok di Indonesia karena pemerintah dan masyarakat belum bisa menanggulanginya. Maka dari itu kita harus bersama-sama untuk saling menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia banyak sekali faktor penyebabnya. Salah satunya adalah tingginya angkatan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun. Tingginya angkatan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun disebabkan karena Indonesia adalah salah satu penduduk dengan jumlah penduduk usia muda tertinggi di dunia. Ini disebabkan karena di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum menggunakan program keluarga berencana. Ini karena masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, ataupun di beberapa kepercayaan yang menganggap bahwa KB itu dilarang untuk mereka. Maka dari itu jumlah angkatan kerja akan terus-menerus bertambah. Oleh sebab itu, karena penambahan jumlah angkatan kerja Indonesia, kita bersama pemerintah harus bersama-sama menyiapkan angkatan kerja yang saling siap di dunia pekerjaan. Mulai dari siap untuk berwirausaha ataupun siap bekerja untuk perusahaan, untuk pemerintah, dan lain sebagainya. Masalah pengangguran pada angkatan kerja ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 banyak sekali angkatan kerja yang sudah bekerja dirumahkan dikarenakan adanya efisiensi dari tempat mereka bekerja ataupun perusahaan mereka mengalami kebangkrutan.
ataupun banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar yang dilakukan oleh angkatan kerja di Indonesia yang menyebabkan semakin tingginya pengangguran. Meskipun menurut Badan Pusat Statistika jumlah pengangguran berkurang, tetapi melihat banyak sekali perusahaan yang mengalami kolaps dan lain sebagainya, itu membuktikan bahwa banyak sekali pengangguran yang semakin bertambah di Indonesia. Maka dari itu kita bersama masyarakat, pemerintah, dan masyarakat di sekitar harus sama-sama mengurangi pengangguran di Indonesia pada angkatan kerja. Kenapa sih pengangguran itu banyak di Indonesia pada angkatan kerja? Yang pertama, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meng-hire orang-orang yang profesional yang tidak sesuai dengan yang dilamar. Maksudnya di sini adalah perusahaan susah mencari kandidat yang sesuai dengan yang mereka mau. Padahal banyak orang yang melamar, tetapi orang-orang yang melamar ini tidak sesuai dengan yang perusahaan itu mau. Yang kedua adalah pencari kerja tidak menggunakan waktunya semasa sekolah ataupun lain sebagainya untuk mengembangkan skill mereka secara maksimal yang mereka bisa. Yang ketiga adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan ini dikarenakan banyak sekali alih fungsi dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Ini dikarenakan banyak perusahaan yang mementingkan efisiensi dan kecepatan. Dikarenakan mesin lebih efisien secara cost, biaya juga lebih murah daripada menggaji para karyawan dan lain sebagainya. Untuk itu, maka banyak sekali perusahaan yang sudah mulai menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dan yang keempat, yang terakhir, yang sedang saat ini kita rasakan adalah adanya pandemi COVID-19. Melalui pandemi COVID-19, banyak perusahaan, tempat usaha, bidang usaha lainnya yang mengalami kolaps atau bahkan sampai kebangkrutan. Ini dikarenakan adanya lesunya perekonomian baik itu di Indonesia maupun di dunia yang berdampak pada pekerja. Baik itu para investor, pengusaha, bahkan pekerja di tingkat bawah pun juga mengalami itu semua dari dampak melemahnya ekonomi, melemahnya daya beli, dan lain sebagainya. Karena itu semua saya sebagai generasi muda memberikan solusi, yaitu untuk para generasi muda di tengah kemudahan gadget ini, di saat sekarang kita mudah mendapatkan informasi, layanan internet yang murah dan lain sebagainya, kita dapat mengembangkan soft skill dengan cara mencari di internet dan lain sebagainya. Meskipun sekarang kita sangat mengalami namanya keterbatasan untuk berkunjung ke suatu tempat, untuk mengikuti seminar dan lain-lain, tetapi di tengah keterbatasan ini banyak muncul inovasi-inovasi baru seperti pelatihan secara digital dan lain sebagainya. Mungkin bisa diikuti melalui pelatihan digital ini. Banyak yang menawarkan secara gratis dan dapat dimanfaatkan untuk tidak lagi ada alasan tentang mahal atau sebagainya. Yang kedua, pemerintah harus menyediakan pelayanan untuk masyarakat di desa terpencil, dikarenakan angkatan kerja bukan hanya berasal dari kota, tetapi angkatan kerja juga berasal dari desa terpencil. Dan di desa terpencil ini banyak masyarakat yang masih bermindset bahwa bekerja cukup di sekitar sana saja, karena mereka tidak pernah memperoleh informasi yang lebih, tidak terbuka tentang wawasannya. Maka pemerintah di sana harus membantu mereka untuk mulai membuka wawasan ataupun melakukan pelatihan-pelatihan. Misalnya seperti petani di desa, petani masih secara tradisional. Masyarakat, pemerintah membuat pelatihan tentang petani secara modern agar di sini adalah tujuannya penambahan hasil usaha secara maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Dan pemerintah menawarkan secara pinjaman juga agar mengembangkan usaha ini secara gratis. Gratis di sini bukan berarti pinjaman cuma-cuma, tetapi tidak ada bunga di saat mereka meminjam untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga adalah yang sering kita
hadapi di saat sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Di saat itu kita selalu di-mindset oleh guru-guru kita bahwa di saat kita lulus nanti kita akan jadi pekerja, bukan membuka lowongan kerja. Tidak semua orang berhasil untuk menjadi pekerja di sini, pekerja yang sukses, pekerja yang sesuai dengan mereka mau. Maka dari itu mulailah pemerintah dan guru-guru untuk merubah mindset itu, mindset yang harusnya adalah kita adalah sebagai pemberi kerja, bukan sebagai penerima kerja. Yang keempat adalah pemerintah melakukan pelatihan di sini mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Pelatihan di sini baik itu dimasukkan ke dalam mata kuliah, mata pelajaran, ataupun seperti banyak sekali pelatihan pada ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Pelatihan ini kalau misal sekarang di masa saya kuliah, pendidikan kewirausahaan hanya ada di pertemuan 1 semester dan itu hanya 2 SKS. Mungkin sekarang lebih bisa ditambahkan kembali untuk mata kuliah, mata pelajaran, dan kita juga belajar secara praktek dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pemerintah seharusnya memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi para wirausaha dini dengan meminjamkan modal secara gratis. Secara gratis di sini saya tekankan kembali adalah tidak memberikan bunga, dikarenakan banyak sekali para wirausaha yang ingin berusaha tapi terkendala oleh dana. Takut jika mereka nanti mengalami rugi, dana itu tidak akan bisa kembali. Nah, oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat kita harus saling bersama-sama untuk menanggulangi pengangguran pada angkatan kerja ini. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih, maaf jika banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih.